Seorang hacker wanita dijebak dan dikejar-kejar oleh polisi juga penjahat. Itulah gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Takeover. Film ini bercerita tentang hacker baik wanita yang kerap kali meretas perusahaan kotor yang mengganggu kestabilan alam maupun masyarakat. Lantas, bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di sebuah pangkalan militer. Lalu terlihat seorang pria bernama Buddy. Ia hendak memasuki hangar militer tersebut. Setelah dibawa ke dalam, ternyata bukan pesawat yang ada di dalamnya, melainkan banyak komputer dan para tentara yang sedang bertugas. Buddy diketahui diminta perbantuannya oleh militer untuk melacak kerusakan dalam server mereka. Dan dengan mudah ketika semua komputer militer tengah mati dan memunculkan sebuah logo jari tengah, laptop Buddy masih menyala dan memindai dari mana hacker itu berasal. Setelah diketahui lokasinya ternyata tak jauh, sontak regu militer pun dikirim bersama Buddy menuju ke sebuah rumah. Dan bukannya sekelompok orang Rusia atau orang militer. Buddy hanya menemukan seorang bocah kecil yang tengah berada di depan komputernya sendirian. Bocah berumur 16 tahun itu bernama May. May hanyalah seorang diri di sana tanpa penjagaan siapapun. Dan ketika ditanya ternyata alasannya cukup sepele. Karena pangkalan udara militer itu selalu membuat bising pesawat tempurnya. Sehingga mengganggu para anjing laut yang ada di sekitarnya. Mendengar hal tersebut, Buddy pun nampak tersenyum. Lalu Buddy pun melakukan penawaran karena May merasa kenapa Buddy bisa menemukannya. Dan kenapa May bisa meretas server tentara udara. Dari situ mereka pun berhubungan dengan baik. 10 tahun pun berlalu, kini May tengah beranjak dewasa dan terlihat dia sedang mengendarai sepeda kesayangannya menuju kantor bernama Rotramex. Diketahui kalau May dipanggil ke perusahaan bis teknologi canggih untuk mengecek sistem keamanan server mereka yang sedang dalam masa percobaan. Di situ, May juga langsung bertemu dengan CEO Rotramex yang bernama Linda. Kala itu, wajah May juga sempat dipindai oleh kamera yang ada di bus untuk mengenali siapa yang masuk ke dalam bus tersebut. Linda kemudian menyuruh karyawannya untuk membawa May ke dalam ruangan server mereka. Di dalam ruangan tersebut, May juga meminta bantuan temannya yang juga adalah seorang hacker. Sebelum memulai aksinya, May sempat memperlihatkan sebuah foto lelaki yang akan dia kencani malam ini. Namun, ketika baru menjalankan pemindaian pada server, May menemukan sebuah kebocoran data yang membuat server tidak berjalan dengan normal. Karena May hendak pergi berkencan dan tidak mau terganggu karena harus memperbaiki server malam ini. Sehingga May mengirimkan sebuah virus Trojan kepada hacker yang sedang membocorkan data tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat sekelompok orang menjadi marah. Dan tak lupa May mengirimkan tanda jari tengah ciri khasnya. Malam pun tiba dan May akhirnya bertemu dengan seorang pria yang dia kenal dari aplikasi kencan. Namun sayang seribu sayang, nampaknya pria yang bernama Thomas itu tak sesuai dengan ekspektasi May. May pun jadi tampak kurang semangat pada kencan pertamanya. Sehingga dia pun memikirkan sebuah cara agar bisa segera cabut dari sana. Sesampainya di rumah, diketahui May juga gemar menghack atau meretas server-server perusahaan yang telah membuat kerugian terhadap lingkungan maupun masyarakat setempat. Dia juga tak sendiri. Aksinya itu kerap dibantu oleh kedua temannya yang bernama Yu dan Jay. Lalu ketika beres meretas server, May dan kawan-kawan juga mengosongkan kartu kredit perusahaan dan menyumbangkannya ke badan amal. Lalu setelah aksi tersebut, May pun sempat ketiduran. Lantas, tiba-tiba dia terbangun karena sebuah alarm menyala di rumahnya. Sempat melihat ke pintu luar, May mendapatkan dua orang sedang mencoba memasuki rumah May. Sontak May pun mengambil laptop dan perangkat pribadinya lalu kabur dari sana. Tentu saja aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Namun, Mei yang hanya bermodalkan sepeda beruntung bisa kabur dari kejaran dua orang asing tersebut. Diketahui kalau dua orang tersebut ternyata dikirim oleh seorang bos besar bernama Rogers. Karena aksi penangkapan tak berjalan dengan lancar, maka Rogers menyuruh anak buahnya untuk mengambil wajah Mei hasil dari pindaian kamera bis pada saat itu. Entah untuk apa, namun Mei sendiri ternyata memutuskan untuk datang ke kantor polisi. Setelah menunggu lama, Mei akhirnya didatangi oleh seorang detektif bernama Dries. Karena saat itu Mei tidak mau mengatakan kalau dia adalah seorang hacker dan tidak memiliki bukti apapun untuk dilaporkan, akhirnya Dries memutuskan untuk mengirim seorang petugas untuk memeriksa rumah Mei. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Mei melihat kalau dua orang yang telah masuk ke dalam rumahnya ternyata datang ke kantor polisi. Terlihat dua orang tersebut tampak akrab dengan para petugas lainnya. Tak mau menunggu lama, Mei akhirnya berlari sekuat tenaga untuk menjauh dari dua pria misterius itu. Lalu Mei menaiki sebuah kapal taksi di Rotterdam untuk mengantarnya ke sebuah tempat. Namun, ketika hendak turun dari taksi air, tiba-tiba Mei melihat dua petugas polisi sedang berjaga di sana. Dan karena Mei merasa dia sedang diincar oleh pihak kepolisian, Mei pun sempat bingung harus kemana. Namun tak lama Thomas memberikan pesan singkat, sehingga Mei pun langsung menuju rumah Thomas. Baru saja sebentar duduk di rumah Thomas, tiba-tiba dua orang misterius tadi datang dan menembaki Thomas. Beruntung tak ada korban di sana, sehingga Thomas dan Mei pun buru-buru kabur dari sana. Setelah membuang ponselnya ke tong sampah, Mei dan Thomas menuju ke sebuah kafe. Di sana Thomas memberikan saran agar mereka melaporkan kejadian ini ke polisi. Tentu saja Mei menolak karena Mei tahu itu bukan ide yang bagus. Lantas ketika tahu kalau Thomas tak bisa membantunya, Mei pun hendak cabut dari sana. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah berita memunculkan salah satu video di mana Mei sedang membunuh seorang pria. Dan polisi kali ini sedang mencarinya. Melihat hal tersebut, Mei bilang pada Thomas kalau itu bukanlah aku. Sontak Thomas membawa Mei pergi menuju ke sebuah tempat persembunyian. Di selang pelariannya itu, Dries juga langsung mencari kemana Mei pergi lewat kamera CCTV lalu lintas. Kemudian karena kehabisan langkah, Mei terpaksa menelpon Jay dan Yu. Di situ mereka pun lantas bertanya-tanya apa yang dua pria itu incar dari Mei. Bahkan kenapa video deepfake Mei bisa masuk ke dalam berita. Tentu Mei di sana pun tersadar. Mungkin ini adalah ulah Mei karena mengirimkan virus Trojan kepada peretas yang ingin membobol server perusahaan Rotremex. Tak ada yang salah dari itu, karena pekerjaan Mei memang menjaga server agar tetap aman. Akan tetapi satu-satunya cara saat ini adalah mencari tahu siapa pembuat video deepfake tersebut dan membuka video asli siapa yang telah menembak pria di video itu. Sementara itu, Dries dan juga rekannya yang bernama Sarah sedang mengotopsi korban tembak dari video Mei. Mereka belum memiliki bukti yang cukup. Akhirnya Dries dan Sarah pun mendatangi perusahaan Rotremex dan bertemu dengan CEO perusahaan alias Linda. Di sana Linda menjelaskan memang betul Mei sempat ke sini. Dia dipekerjakan untuk mengatasi bug yang ada pada server. Dan perusahaan Rotremex juga diketahui memiliki mitra, yaitu perusahaan Xiaoming. Tugas Xiaoming sendiri adalah mengendalikan sistem operasi dan perangkat lunak. Namun saat ditanya apakah Linda dan perusahaannya sedang memiliki musuh, Linda tentu menjawab tidak dan sejauh ini perusahaan terkendali olehnya. Di sisi lain, ketika Thomas sedang berada di dalam toilet, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon dari Rogers. Dan dengan ponselnya, Thomas memberikan ponselnya pada Mei. Di situ, Rogers lantas meminta pada Mei agar memberikan kode enkripsi Trojan itu pada Rogers. Dan dengan itu masalah akan selesai. Tapi Mei tak bisa begitu saja memberikannya, karena Mei yakin kalau Rogers ini sedang membobol data server dan hendak melakukan suatu kejahatan. Sontak Mei pun menghancurkan ponsel tersebut dan bergegas pergi dari sana dengan Thomas. Di selang pelariannya, Thomas sempat membujuk Mei untuk memberikan kode enkripsi Trojan pada Rogers. Tentu saja Mei tidak mau, karena hanya itulah pegangan mereka untuk bisa membuktikan kalau Mei bukan penjahatnya. Selain itu, Mei juga harus membongkar siapa orang di balik video CCTV dirinya. Tentu saja hanya ada satu orang yang bisa membongkar video aslinya, yakni Buddy. Tapi Buddy juga telah Mei laporkan sebelumnya kepada polisi. Dan dia sekarang sedang dicari oleh Interpol karena penggelapan uang.
Di sisi lain terlihat Dries dan Sarah sempat melacak keberadaan May yang tengah mencuri motor bersama Thomas. Lalu mereka pun mencari tahu kenapa ada orang iseng yang ingin membuat deepfake soal May. Dalam kata lain, May juga sedang diincar oleh para penjahat. Sementara itu, May dan Thomas sendiri tengah mencari tahu di mana keberadaan Buddy lewat bantuan Jay. Dan Dries untungnya tidak ingin langsung mempercayai kalau May adalah orang yang telah menembak pria malang sebelumnya. Tak lama setelah menunggu di sebuah perkebunan, May dan Thomas akhirnya didatangi oleh Buddy. Lalu, Buddy pun membawa mereka ke sebuah tempat persembunyiannya. Ketika sampai di sana, awalnya May membuka server Rotramax lalu menjelaskan apa yang terjadi sebelum kasus ini. Kemudian Buddy pun mengambil alih dan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya musuh May sedang lakukan di balik pembobolan server Rotramax. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya Buddy bisa membongkar identitas perusahaan yang bermitra dengan Rotramax, yakni Xiaoming. Xiaoming dijelaskan sebagai perusahaan perangkat lunak dan pemindaian kamera software, di mana nantinya setiap orang yang masuk ke dalam bis tidak usah repot-repot membayar, karena kamera pemindai akan langsung masuk ke dalam rekening bank dan memotong biayanya. Namun yang dikerjakan oleh Xiaoming nampaknya sudah kelebihan, karena bukan hanya wajah dan rekening bank, melainkan semua data milik personal bisa terbongkar. Mulai dari catatan medis, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Selain itu, virus Trojan yang dikirim May kepada para peretas bukan hanya berhasil mengganggu mereka, melainkan perusahaan Xiaomi yang telah berhubung dengan berbagai perusahaan di dunia. Singkatnya, May telah memberhentikan semua server perusahaan multinasional. Di sisi lain, Dries yang sedang berada di kantornya tiba-tiba ditelepon oleh May. May lantas menyampaikan kalau video tersebut bukanlah dirinya. Kemudian ketika Dries ingin mencoba mencari jalan keluar atas permasalahan ini, ternyata Dries tak bisa menemukannya. Karena merasa sia-sia, May menutup telepon tersebut. Di samping itu, telepon tadi ternyata tak bisa dilacak oleh tim Dries. Namun berbeda dengan tim Rogers, dia berhasil menemukan di mana sekarang May berada. Berbeda dengan Buddy, dia berusaha sebisa mungkin untuk menemukan kode enkripsi agar video pembunuhan deepfake itu dapat terbongkar. Namun di saat pagi harinya, ketika May mengingat kalau sebuah kamera pemindai yang ada di dalam bus telah berhasil memindai wajah May, May pun memutuskan untuk kembali mendatangi gedung Rotramax untuk mendapatkan kodenya secara langsung. Akan tetapi sayang seribu sayang, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan mobil Rogers yang sudah berada di tempat persembunyian mereka. Tentu Max dan Thomas mengajak Buddy untuk segera pergi. Namun Buddy harus memastikan semua datanya terhapus terlebih dahulu sebelum pergi. Sehingga sayang seribu sayang, Buddy harus tertangkap basah oleh Rogers. Dan karena Buddy tak mau memberitahu kemana May pergi, Buddy pun harus ditembak mati oleh Rogers di tempat. Sementara itu, May dan Thomas pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Rogers juga sempat menembaki mobil Buddy, namun beruntung mobil Buddy bisa melewati lumpur, sedangkan mobil Rogers harus terperangkap. Kembali pada Linda, di saat Linda sedang mengurus peluncuran bis teknologi canggih, dia lagi-lagi didatangi oleh Dries dan Sarah. Dries lalu meminta Linda untuk menginvestigasinya lagi. Tentu Linda menolak hal tersebut karena peluncuran akan segera dimulai. Kemudian Linda pun meninggalkan mereka. Linda juga sempat menelpon seorang CEO dari perusahaan Xiaomi dan meminta agar dia bisa menyingkirkan polisi yang terus datang ke perusahaan Linda. Akan tetapi tiba-tiba Roger masuk ke dalam video call tersebut dan mengatakan kalau Linda hanya perlu melakukan tugasnya untuk peluncuran bis berteknologi canggih itu. Dan jika berani menelpon lagi pada CEO Xiaomi, maka bukan hanya perusahaan Linda yang habis, namun juga Linda sendiri. Sementara May dan Thomas terlihat sudah mulai kehabisan akal. Mereka tak tahu harus kemana lagi karena Buddy telah mati. Namun diam-diam Thomas juga menelpon kembali Dries. Setelah beberapa waktu, Thomas dan May melanjutkan perjalanan, dan di tengah-tengah itu mereka juga sempat berkomunikasi dengan Jay dan Yu. Namun hasilnya tetap nihil, sehingga hal tersebut membuat Thomas mulai stres kali ini. Tentu, May pun membujuknya agar Thomas tak mudah menyerah dengan kondisi. Di situ, Thomas juga memberitahu May kalau dia telah menelpon Dries dan meminta bantuannya. Mendengar hal tersebut, May sontak membawa tasnya dan pergi dari sana secepat mungkin. Sementara Thomas bukannya mendapat kebaikan, Thomas justru malah dibawa ke kantor polisi. Sementara di tempat lain, Linda terlihat sedang melakukan peluncuran atas bis berteknologi canggih itu.
Lalu tak lama datanglah Mei dengan sembunyi-sembunyi. Mei kemudian memasuki kantor Rotramax dan masuk ke dalam ruang server. Sementara itu Thomas yang sudah dibawa ke kantor polisi terus meminta agar Dries mempercayai soal Rogers. Karena yang bisa menangkap dan memberhentikan Rogers hanyalah kepolisian. Kembali pada Mei, di saat Mei sedang berusaha untuk mencari kode pemindai muka dirinya, tiba-tiba Rogers muncul dari belakang dan menodongkan pistol ke arah Mei. Rogers menyuruh Mei untuk menarik kembali virus Trojan yang ditanam di server Rotramax. Beruntung Rogers tak mengerti soal IT. Mei bukannya menarik kembali justru memblok server Rotramax agar para hacker Xiaoming tak bisa memasukinya. Dan ketika Rogers sedang lengah, Mei lantas berlari kabur dari Rogers. Kemudian posisi pun berbalik. Rogers sekarang ditodong senjata oleh Mei. Terjadilah perkelahian antara mereka. Namun ketika Mei sedang berusaha untuk cabut dari Rogers, tiba-tiba tim polisi datang dan langsung meringkus Mei. Sehingga polisi segera mencari Rogers. Rogers sendiri dia sempat menghancurkan ruang server dan menembaknya. Kemudian menelpon para peretas untuk menggagalkan semua rencana. Tak lama, polisi pun berhasil meringkus Rogers di tangga evakuasi. Sementara di dalam bus tentu menjadi kehilangan kendali. Menabrak segalanya yang ada di lalu lintas dan membahayakan para penumpang. Kemudian karena Mei sudah diringkus, Mei tak tinggal diam. Dia ingin membuktikan kalau dia tak bersalah. Lalu Dries melepaskan Mei dan membawa ke ruangan server. Ternyata kaget bukan main ketika melihat server mulai terbakar. Namun Mei tak kehabisan akal. Dia lagi-lagi meminta bantuan Jay dan Yu yang selalu ada tiap waktu. Tak lama kemudian tiba-tiba Buddy masuk ke video call tersebut. Namun itu bukanlah Buddy, melainkan Thomas yang memakai mobil Buddy. Lalu Mei pun melanjutkan rencananya, yakni dengan menyolokkan sebuah transmitter yang ada di dalam mobil Buddy ke bus elektrik tersebut. Hal itu tentu akan sulit, namun Thomas harus bisa melakukannya agar bus bisa berhenti. Tapi sial, ketika rencana hendak dilakukan ada satu masalah tambahan lagi, yaitu jalan jembatan tiba-tiba naik sehingga bis pasti akan menabrak jembatan tersebut. Seketika Thomas pun datang dan berusaha memperlambat jalan bus. Lalu dia keluar dan berusaha menggapai bus tersebut lewat atas. Setelah berhasil memasuki bus, Thomas kemudian menyambungkan transmitter tersebut ke dalam sistem jaringan bus. Lalu Mei pun sontak tersambung dengan kendali bus. Tentu saja tanpa menunggu banyak lama, Mei segera memberhentikan bus elektrik tersebut. Dan alhamdulillah 15 penumpang bersama Thomas pun selamat dari mimpi buruk. Tak hanya itu, Mei juga langsung mengambil data pindaian wajahnya lalu menunjukkan pada Dries bahwa Mei bukanlah orang yang ada di video tersebut, melainkan seorang pria yang entah siapa. Sehingga dari situ Dries pun percaya kalau Mei bukanlah pembunuhnya. Di akhir cerita, Mei mendapatkan sebuah pesan video dari Buddy. Jelas itu adalah wasiat Buddy kepada Mei. Buddy lantas menjelaskan kalau uang-uang yang dia sembunyikan itu ternyata Buddy sengaja simpan untuk membangun sebuah sistem dan alat-alat yang kelak bisa Mei pakai untuk tetap melakukan aksi-aksinya dalam meretas perusahaan kotor. Dan ya, film pun tamat.